Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. I'lam anna as-saghirata takburu bi asbabin. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya dosa kecil itu dapat menjadi dosa besar bi asbabin dengan beberapa sebab. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu dosa-dosa kecil kemudian dia menjadi dosa besar, dianggap sebagai dosa besar. Ada beberapa penyebabnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang kategori dosa kecil dan kategori dosa besar. Namun kemudian dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Minha al-israr wal muwadhabatu. Walidzalika qila la saghirata ma'a israrin wa la kabirata ma'a istighfarin. Di antara penyebab dosa-dosa kecil bisa menjadi dosa besar, bisa setingkat dengan dosa besar adalah al-israr wal muwadhabah, melakukan dosa kecil itu secara terus-menerus, wal muwadhabah dan secara berulang-ulang. Walidzalika qila, oleh karena itu ada satu ungkapan la saghirata ma'a israrin wa la kabirata ma'a istighfarin. Tidak ada dosa kecil, tidak lagi sebuah dosa dianggap kecil kalau dilakukan berulang-ulang, dan tidak lagi dianggap sebuah dosa besar kalau diiringi dengan taubat. Ya. Jadi hati-hati dengan dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang, yang dilakukan secara terus-menerus, ya, itu dapat mengangkat tingkatan dosa kecil itu menjadi tingkatan dosa besar. Fakabiratun wahidatun tansarim wa la yattabi'uha mithluha. Law tusawwira dzalika kana al-'afwu anha arja min saghiratin yuwadhibul 'abdu 'alaiha. Maka sebuah dosa besar, maka suatu dosa besar yang dilakukan sekali kemudian tidak dilakukan lagi dan tidak diikuti dengan dosa yang sama, maka pengampunan untuk dosa besar tersebut lebih mudah didapatkan. Jadi sebuah dosa besar kalau dilakukan sekali kemudian taubat dan tidak diulangi lagi, itu masih lebih ringan dan masih lebih mudah didapatkan keampunan Allah dibandingkan satu dosa kecil tetapi dilakukan oleh seorang hamba dosa tersebut secara berulang-ulang terus-menerus. Jadi mending dosa besar tapi kemudian langsung taubat dan tidak melakukannya sama sekali, tidak melakukannya lagi, itu masih mending, masih mudah untuk diampunkan oleh Allah.
ampunan Allah lebih mudah didapatkan ketimbang daripada dosa kecil, tetapi terus dilakukan, tidak henti-henti setiap hari, setiap saat. Wa misalu zalika qataratun minal ma' taqa'u 'alal hajri ala tiwalin fatu'athiru fihi wa dhalikal qadru minal ma'i law subba 'alaihi daf'ah wahidah lam yathir. Perumpamaannya seperti tetesan-tetesan air yang mengenai sebuah batu, ala tiwalin secara terus menerus, fatu'athir fihi, maka tetesan air yang terus menerus jatuh ke atas sebuah batu itu lama-lama akan mempengaruhi batu. Walaupun kerasnya batu, kalau air terus netes, netes terus sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, itu lama-lama batu itu walaupun batu keras, nanti dia akan masuk dalam itu batu itu dengan tetesan air yang terus menerus jatuh ke atasnya. Itulah perumpamaan dosa kecil. Wa dzalikal qadru minal ma', yang mana kalau tetesan air yang terus menerus itu dikumpulkan, kemudian ditumpahkan ke batu itu sekali tumpah, maka tidak akan mempengaruhi batu itu. Itulah perumpamaannya kira-kira. Ternyata lebih berbahaya air yang setetes-setetes tadi terus mengenai batu itu, lama-lama akan membuat batu itu ketimbang sekali kita timpakan air ke batu itu tidak berefek, memang batu keras. Jadi itu kira-kira perumpamaannya. Jadi lebih bahaya dosa kecil yang terus menerus dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang panjang ketimbang dosa besar sekali dan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Ini perbandingan. Jadi jangan diambil kesimpulan kalau begitu, mumpung belum ada dosa besar yang kita lakukan aja dulu sekali. Tidak seperti itu maknanya ya. Ini kalau ini perbandingan antara dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dengan dosa besar yang dilakukan hanya sekali. Jadi kalau dibandingkan, lebih berbahaya dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, sebaik-baik amalan itu adalah yang dilakukan secara terus-menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Kan ada hadis seperti itu. Sebaik-baik sebuah amalan itu yang dilakukan secara kontinu, tidak putus-putus, walaupun amalan itu kecil, tapi dilakukannya tiap hari. Itu dalam hal kebaikan. Wal asya' tustabanu bi afdadiha. Demikian juga kalau dibawa kaidah ini kepada dosa. Jadi tadi kalau kaidah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi berlaku pada kebaikan. Sebuah kebaikan kalau dilakukan secara terus-menerus walaupun kecil, dia lebih berefek daripada satu kebaikan besar tapi dilakukan hanya sekali. Lebih berefek kebaikan kecil namun dilakukannya tiap hari. Demikian juga kalau dibalik pada dosa. Lebih berbahaya dosa kecil tapi dilakukan setiap hari. Lebih berefek kepada hati, lebih menggelapkan hati si hamba. Dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus setiap hari, ketimbang satu dosa besar yang dilakukan hanya sekali saja seumur hidup. Jadi lebih berbahaya dosa kecil yang terus diulang-ulang. Bahkan sampai-sampai dia tidak lagi menganggap dosa kecil itu sebagai dosa, karena sudah
menikmati dia dengan dosa itu. Nah, itulah yang membuat dosa kecil itu yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang menjadi dosa besar. Nah, sebagaimana kebaikan yang kecil dilakukan terus-menerus itu lebih besar pengaruhnya timbang sebuah kebaikan besar tapi dilakukan hanya sekali. Nah, ya. Ada orang lagi semangat, tiba-tiba datang ke masjid, semangat sekali dia, langsung bersedekah, misalnya 500.000. Nah, habis itu pulang dia, tahun depan baru ke masjid lagi, baru sedekah lagi. Ada orang dia tiap hari ke masjid, tapi sedekahnya 10.000, tiap hari ada 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, terus sepanjang tahun. Lebih baik yang model seperti itu, walaupun 10.000, 10.000, daripada sekali datang tadi, langsung 500.000, habis itu menghilang. Nah, kan begitu. Nah, jadi nilai sebuah kebaikan itu bukan besar kecilnya yang menjadi unggul dia, tapi yang dilakukan secara konsisten, yang dilakukan secara istiqamah. Itu berlaku pada kebaikan, juga berlaku pada keburukan. Jadi kalau pada keburukan sebaliknya, artinya lebih bahaya sebuah keburukan kecil yang dilakukan berulang-ulang, lebih membahayakan si hamba daripada sebuah keburukan besar yang dilakukan hanya sekali dan tidak diulang lagi. Dan kaedah ini sebenarnya berlaku pada semua bagian kehidupan. Nah, bukan hanya dalam hal ibadah, dalam hal kehidupan dunia juga seperti itu. Dalam hal kerja, dalam hal apapun yang kita lakukan. Dan bisa kita saksikan orang-orang yang berhasil terhadap sesuatu itu biasanya orang yang melakukan sesuatu itu secara konsisten, istiqamah. Tapi orang-orang yang cepat jenuh kemudian langsung meninggalkan begitu saja, itu biasanya susah untuk mendapatkan hasil daripada sesuatu perbuatan yang dia lakukan. Nah, jadi disebutkan fal katsir al munsarib qalilun naf'i, wa in kana an-nafi' min al-amal huwa ad-da'im wa in qalla. Fal katsirul munsarib qalilun naf'i fi tanwir al-qalbi wa tathiruhu. Jadi kebaikan yang kecil tapi dilakukan secara terus-menerus itu lebih membuat hati hidup. Lebih membuat hati kita hidup ketimbang satu kebaikan besar tapi sekali dilakukan kemudian tidak dilakukan lagi, itu manfaat untuk hati sedikit. Manfaat untuk hati sedikit, karena setiap amalan kan mendatangkan cahaya dalam hati. Jadi mending amalan-amalan kecil tapi dilakukan terus setiap hari. Jadi setiap hari hatinya bercahaya dengan amalan-amalan kecil itu. Itu lebih bagus ketimbang perbuatan baik yang dilakukan yang banyak, yang besar tapi dilakukan hanya sekali kemudian ditinggalkan. Maka fakadzalikal qalil minas sayyi'at. Demikian juga perbuatan kecil, perbuatan buruk yang kecil. Idza dama, apabila dilakukan secara terus-menerus dosa kecil tapi dilakukan secara terus-menerus, azuma ta'thiruhu fi idlamil qalbi, maka sangat berat pengaruhnya dalam menggelapkan hati. Ya, dibandingkan sebuah keburukan yang dilakukan sekali saja. Lebih berbahaya yang sedikit tadi keburukan tapi dilakukan setiap hari. Jadi gara-gara dosa kecil itu dan diulang-ulang setiap hari, maka itu lebih mempengaruhi dalam menggelapkan hati seseorang.
illa annal kabirah qallama yutasawwarul hujum 'alaiha baghtah min ghairi sawabiq wala wahiq min jumlatis sabair. Walaupun biasanya sebuah dosa besar itu sedikit sekali terjadi tanpa sedikit sekali terjadi dosa besar itu secara tiba-tiba tanpa ada dosa-dosa kecil terlebih dahulu yang mengawalinya. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya dosa besar itu memang didahului oleh dosa-dosa kecil. Jadi sedikit sekali kita temukan ada orang melakukan sebuah dosa besar itu secara tiba-tiba. Artinya yang disampaikan di sini, si pelaku dosa besar biasanya adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan dosa kecil. Itu maksudnya. Sedikit sekali kalau orang melakukan dosa besar tiba-tiba tanpa sebelumnya terbiasa dengan dosa kecil. Kebiasaannya sudah terbiasa dengan dosa kecil. Karena memang logikanya seperti itu. Logikanya kalau orang tidak terbiasa dengan dosa kecil saja dia berat melakukannya, apalagi dosa besar. Berarti kalau dia sudah melakukan dosa besar, sebelumnya dia sudah terbiasa dengan dosa kecil. Faqallama yazni zani baghtah min ghairi murawadatin wa muqaddimat. Di sini disebutkan contoh oleh Imam Al-Ghazali seperti si penzina. Zina kan dosa besar. Sedikit sekali ditemukan seseorang yang berzina atau melakukan dosa zina itu tiba-tiba tanpa didahului oleh muqaddimat. Ada muqaddimat. Makanya yang perlu kita khawatirkan itu sebenarnya muqaddimah ini. Jadi muqaddimah itu bukan hanya pada ceramah, pada zina juga ada muqaddimahnya. Khalwat, suka bicara dengan perempuan, dengan lawan jenis, suka bercanda dengan lawan, itu kan muqaddimah. Terbiasa duduk dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu muqaddimahnya. Terbiasa melihat lawan jenis dengan pandangan haram dan muqaddimah lain hingga sampai kepada tingkat khalwat dan seterusnya, pada ujungnya nanti baru terjadi puncak dosa besar itu, yaitu disebut dengan dosa zina tadi. Artinya kalau kedapatan na'udzubillah seseorang berzina, berarti itu dia setelah proses yang panjang. Tidak tiba-tiba. Ada proses yang panjang, sudah lama dia muqaddimah pendekatan apalah seperti kita katakan tadi. Ya. Jadi itu proses yang panjang. Na'udzubillah. Apalagi misalnya didapatkan sama-sama sudah punya istri dan sudah punya suami. Berarti proses selingkuhnya itu sudah lama. Biasanya seperti itu. Jadi tidak ada misalnya, tidak sengaja, tiba-tiba tidak tahu, pokoknya udah kejadian. Berarti sudah perjalanan panjang itu. Didahului oleh dosa muqaddimah. Makanya ketika dalam Al-Quran diharamkan zina itu, Al-Quran mengharamkan muqaddimahnya. Kalau zina sudah jelas, maka bahasa Al-Quran la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati, bukan jangan kalian lakukan zina, tapi jangan kalian mendekati zina. Kenapa dikatakan jangan mendekati zina, bukan dikatakan jangan melakukan zina? Ya ini tidak sedikit kita temukan orang tiba-tiba berzina tanpa ada muqaddimah, tanpa ada proses khalwah, tanpa ada proses tadi sudah terbiasa dengan lawan jenis. Maka Allah yang Allah haramkan ini
taqrabu, dekat ke sana. Karena dekat ke sanalah yang membawa seseorang melakukan itu. Demikian juga wa qallama yaqtulu baqtah min ghairi musyahanatin sabiqatin wa mu'adatin. Sedikit ditemukan seseorang melakukan dosa membunuh secara tiba-tiba. Min ghairi musyahanatin, tanpa didahului oleh perseteruan yang panjang antara si pembunuh dengan yang terbunuh. Jadi kalau ada kasus pembunuhan itu tidak ada yang tiba-tiba. Berarti kalau terjadi pembunuhan itu dua orang yang bersangkutan itu memang sebenarnya sudah lama permusuhannya itu. Sudah ribut, sudah puncaknya baru kemudian pembunuhan. Maka jangan remehkan permusuhan itu, jangan dianggap remeh. Permusuhan, saling mengejek, saling menghina, saling mencaci, itu kalau kita orang Aceh saling temenak, itu jangan diremehkan. Itu mukadimah menuju kepada pembunuhan. Seperti misalnya kita dengar berita di salah satu tempat dekat-dekat kita juga, ya, tiba-tiba diberitakan bahwa seorang pengembala lembu membunuh pengembala lembu yang lain. Sama-sama prabelumo di nalah tempat je. Tiba-tiba berpas-pasan, satu juga pegang parang, yang satu pegang parang, sama-sama lagi cari makanan lembu rumput. Terletak, saling menyerang, akhirnya yang satu meninggal. Itu tidak ada tiba-tiba itu. Tidak ada tiba-tiba jumpa, yuk kita tes parang kita mana paling tajam, tidak ada. Berarti kalau begitu jumpa tiba-tiba saling menyerang, itu adalah sebuah puncak daripada proses mukaddimah yang panjang. Ada masalah antara keduanya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Kecuali ada motif-motif yang lain, seperti ada dosa besar yang lain, yaitu perampok misalnya. Nah, itu sudah masuk kategori dosa besar yang lain, yang kemudian berujung kepada membunuh. Atau dosa besar yang lain misalnya mabuk, kemudian berujung kepada membunuh, itu karena mabuk, itu dosa besar yang lain. Tapi yang tiba-tiba membunuh tanpa alasan, tanpa ada mukadimah, itu sedikit kita temukan. Nah, artinya di sini memang dosa ingin disampaikan di sini oleh Imam Al-Ghazali adalah memang dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang itu lebih berbahaya daripada dosa besar yang dilakukan sekali saja tapi kemudian tidak diulang. Namun demikian, kebiasaan sebuah dosa besar dilakukan setelah didahului oleh dosa-dosa kecil yang mendahuluinya. Nah, itu. Nah, kemudian, jadi itu diantara sebuah tingkatan dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Maka oleh karena itu, jangan meremehkan dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Maka disinilah kita perlu evaluasi diri. Kita perlu muhasabah diri setiap saat, setiap waktu. Bukan karena kita ada melakukan dosa besar. Jadi ada orang berpikir, saya kan nggak melakukan dosa besar, saya kan nggak membunuh, saya kan nggak minum khamar, saya kan nggak berjudi, saya kan nggak berzina. Kemudian dia merasa aman. Nah, dia tidak sadar ada dosa kecil pada dirinya yang itu bom waktu. Nah, yang karena dia menganggap itu biasa terus dilakukan, itu menjadi bom waktu. Pada suatu saatnya nanti itu akan menghancurkan dia. Jadi mengevaluasi diri itu bukan hanya terhadap dosa besar yang kita lakukan, tetapi juga terhadap dosa kecil yang kita lakukan. Nah, dan kita semua punya dosa kecil, tidak ada. Jangan merasa diri Nabi, ya. Tidak ada yang selamat daripada dosa kecil, pasti ada.
Masing-masing tahu ya masing-masing lah di sisi mananya. Ada yang dosa kecilnya mungkin di rumahnya dengan istri dan anak-anaknya, ya masalah. Ada yang dosa kecilnya dengan pekerjaannya di kantor mungkin. Ada dosa kecilnya dalam dia berinteraksi dengan manusia. Ada dosa kecilnya pada dirinya dengan Allah. Maka disitulah kita perlu mengevaluasi agar dosa kecil ini kita minimalisir. Semakin kita kencang mengevaluasi diri terhadap dosa kecil, berarti kita akan lebih hati-hati terhadap dosa besar. Kemudian wa minha ayastasghira adz-dzamba. Fa inna adz-dzamba kullama ista'dhamahu al-'abdu min nafsihi sahura 'inda Allah ta'ala. Wa kullama istasgharahu kibrun wa kullama istasgharahu kabura 'inda Allah ta'ala. Lianna isti'dhamahu yasduru an nufuril qalbi anhu wa karahiyatihi lahu. Di antara penyebab dosa kecil bisa menjadi dosa besar adalah bahwa seseorang menganggap kecil sebuah dosa, meremehkan dosa kecil, itu membuat dosa itu menjadi besar. Fa inna dzamba, karena bahwa sungguhnya sebuah dosa ketika dianggap itu besar oleh seorang hamba, maka sahura indallahi ta'ala, dosa itu menjadi kecil dalam pandangan Allah. Ya, ketika seorang hamba setiap dosa dia anggap besar, walaupun dosa kecil bagi dia itu besar, maka bagi Allah apapun dosa yang dilakukan oleh si hamba ini menjadi kecil dalam pandangan Allah. Sebaliknya, wa kullama istasgharahu, setiap si hamba menganggap kecil sebuah dosa, walaupun itu dosa kecil, tapi dia meremehkannya, kabura indallahi ta'ala, dosa itu menjadi besar dalam pandangan Allah. Jadi yang membuat sebuah dosa kecil menjadi besar itu adalah bagaimana cara si hamba memandang sebuah dosa. Nah, jadi kalau seseorang suka meremehkan dosa, maka Allah melihat itu sebagai dosa besar pada si hamba itu. Lianna isti'dhamahu yasduru an nufuril qalbi anhu wa karahiyatahu lahu. Karena ketika seorang hamba menganggap sebuah dosa itu besar, walaupun itu mungkin kategori dosa kecil, tapi dia menganggap besar. Setiap dosa pokoknya bagi dia besar. Itu tidak lain melainkan datang dari hati yang merasa berat dengan dosa. Jadi dia enggak tenang dengan dosa, walaupun dosa kecil. Dia enggak nyaman. Wa dzalika nufur. Nah, ketika seseorang merasa dirinya tidak nyaman, merasa dirinya berat dengan dosa, walaupun itu dosa kecil, maka itulah yang kemudian menyebabkan dosa itu, walaupun kecil, tidak bisa berbuat apa-apa pada si hamba tersebut. Nah, sebaliknya, wa istisgharuhu, seorang hamba yang meremehkan sebuah dosa kecil, itu biasanya terjadi karena dia sudah terbiasa dengan dosa tersebut, sudah makanan sehari-hari. Jadi dia menganggap remeh dosa itu. Nah, ketika seseorang menganggap remeh sebuah dosa yang disebabkan dia sudah terbiasa dengan dosa tersebut, wa dzalika yujibu syiddatal athar fil qalbi, itulah yang kemudian dapat memberikan pengaruh besar dalam hati seorang hamba. Nah, jadi Allah melihat kondisi hati kita. Jadi logikanya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ketika sebuah dosa kita anggap berat, walaupun itu mungkin dosa kecil, kita anggap berat, itu menunjukkan memang hati kita tidak terbiasa dengan dosa. Itu yang Allah lihat.
Karena hati kita tidak terbiasa dengan dosa, begitu kita lakukan sebuah dosa walaupun kecil, kita langsung berat. Kita menganggapnya itu berat, seolah-olah melakukan dosa besar. Inilah yang Allah suka. Ya. Ada orang ketika pandangannya itu melihat yang tidak baik, dia langsung berat hatinya, astagfirullah. Nah, itu yang Allah suka, itu kondisi hati yang merasa berat dengan itu. Ada orang memang sengaja sore-sore kesimpang dia, banyak pemandangan apalagi di sini ya. Itu kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang sudah terbiasa. Waktu dia mau olahraga sengaja dia di pagi kayaknya olahraga pas tuh di Belang Padang, karena banyak ibu-ibu di sana. Kalau di Stadion Dung Raya banyak bapak-bapak, ya, ada ibu-ibunya. Jadi dia sudah bahkan na'udzubillah, dia sudah menjadikan itu sebuah refreshing. Coba kalau bahasa anak muda, cuci mata. Nah, ini bahaya. Jadi kalau itu sudah dianggap cuci mata, itulah kemudian menunjukkan hatinya itu sudah terbiasa. Artinya dia meremehkan dosa tersebut. Maka sikap dia yang meremehkan dosa tersebut itu menjadi besar dalam pandangan Allah. Ketimbang ada orang-orang yang jangankan untuk khusus melihat, terlihat saja dia sudah susah. Sudah berat dia, sudah tidak nyaman. Ini menunjukkan hatinya tidak terbiasa. Maka itulah yang membuat Allah ketika melihat hamba seperti ini, Allah kemudian menganggap dosa-dosa yang dia lakukan ini kecil. Memang dia berat ketika melakukan dosa. Maka hati-hati terbiasa dengan sebuah dosa. Jadi terbiasa dengan sebuah dosa kecil, itu akan membuat kita meremehkan dosa kecil tersebut yang kemudian itu menjadi dosa besar bagi kita. Itu meremehkan dosa kecil. Coba kita bayangkan kalau ada orang yang diremehkan bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Apa kira-kira yang terjadi? Kalau yang diremehkan oleh seorang hamba dosa kecil, maka dosa kecil itu menjadi dosa besar. Tapi kalau yang dia remehkan adalah dosa besar, itu menunjukkan dia sudah terbiasa dengan dosa besar itu. Kira-kira dosa besar itu akan berubah menjadi apa? Kalau dosa besar sudah dibiasakan, dia nggak berubah lagi, memang sudah besar. Yang dikhawatirkan kalau seorang hamba sudah terbiasa dengan dosa besar, bukan berubah lagi, tapi imannya dicabut oleh Allah. Bismillah. Kalau imannya sudah na'udzubillah dicabut, itu ngeri. Ngeri, tidak ada keselamatan lagi di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Maka ada orang sudah terbiasa malah dengan dosa besar. Itu kita khawatirkan bukan berubah lagi ukuran dosanya, imannya hilang. Dan itu bisa kita lihat. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan dosa besar, dia tidak ada lagi rasa ibadah dia, hamba. Tidak ada lezat iman, tidak ada. Sehari semakin hari nikmat ibadah itu hilang dari dia. Tapi kalau dia terus, bukan nikmat ibadah yang hilang, imannya yang hilang. Na'udzubillah. Maka berhati-hatilah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang terus seperti itu, mesti kita ingatkan, mesti kita sampaikan. Apalagi kalau umur-umur sudah lanjut, ya. Jangan sampai hilang iman. Dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang saja masalahnya besar, apalagi dosa besar yang sudah dinikmati. Nah, jadi ketika dosa dianggap kecil,
Itu menunjukkan seseorang sudah terbiasa dengan dosa kecil itu. Wadzalika yujibu syiddatal athar fil qalbi, maka saat itulah dosa tersebut akan memberikan pengaruh negatif dalam hatinya, karena dia sudah menganggap kecil, artinya dia sudah terbiasa dengan dosa itu. Wal qalbu huwal matlub tanwiruhu bit ta'at, sedangkan hati adalah tujuan untuk disinari dengan ketaatan. Apa tujuan kita ibadah? Apa tujuan kita taat melakukan berbagai macam ibadah? Untuk membuat hati kita bersinar. Dengan hati kita bersinar, lebih mudah hati kita mendeteksi kebesaran Allah. Lebih mudah hati kita bermakrifah dalam tauhid, ya, yang kita sampaikan di Masjid Raya setiap subuh Jumat. Kalau hati kita bersih, semakin hati kita bersih, semakin kita merasa dekat dengan Allah, semakin kita merasa rindu kepada Allah, semakin kita mendapatkan nikmat kedekatan dengan Allah. Saat hati kita bersih. Bagaimana hati bisa bersih? Melalui ketaatan-ketaatan. Nah, sebaliknya wal mahdzur taswiduhu bisayiat. Sedangkan yang bahaya itu, yang membuat hati itu gelap, yaitu bisayiat dengan dosa-dosa yang sudah terbiasa karena dianggap kecil tadi. Jadi ketika dosa kecil terus dilakukan, maka dia menggelapkan hati. Ketika hati itu semakin gelap, maka dia semakin asing dengan Allah. Semakin asing dengan Allah. Artinya tidak ada ketenangan, ketentraman, kelezatan, kenikmatan, karena asing dengan Allah. Itu efek daripada sebuah dosa yang dilakukan terus-menerus, walaupun itu adalah dosa kecil tadi. Walidzalika la yu'akhidhu bima yajri alaihi fil ghaflah, fa innal qalba la yata'athar bima yajri fil ghaflah. Oleh karena itu, seorang hamba tidak dihukum, tidak dituntut dengan dosa yang dilakukan secara tanpa sadar atau lalai, tidak sadar dia. Ya. Karena dosa yang dilakukan tidak sadar tidak mempengaruhi ke hati. Yang bahaya itu dosa yang dilakukan secara sadar. Dosa yang dilakukan secara sadar itu, yaitulah tadi, biasanya adalah dosa yang diulang-ulang. Kalau dosa itu dilakukan sekali, itu ada kemungkinan ghaflah, tidak sadar, tidak fokus. Tapi kalau sudah berulang-ulang, mungkin tidak sadar, tidak mungkin. Nyanyane juga masa anak getero. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan dosa secara berulang-ulang, itu menunjukkan dia penuh kesadaran dan bahkan menikmati dosa itu. Disitulah hatinya berbahaya. Makanya dosa yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar itu tidak berefek kepada hati. Wa qad jaa fil khabar, dan telah datang warid hadis, al-mu'min yara dzambahu kal jibal fawqahu yakhafu ay yaqa'a alaihi, wal munafiq yara dzambahu kadzubabin marra ala anfihi fa'atarahu. Rasulullah mengatakan seorang yang beriman melihat dosanya itu seperti gunung di atasnya. Jadi seorang mukmin itu melihat dosa itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi di depan, di hadapannya. Ya khafu ayqa alaihi, dia takut gunung itu tertimpa kepadanya. Itu orang beriman, cara orang beriman melihat dosa. Wal munafiq, sedangkan orang munafik ketika dia melihat dosa itu kadzubabin, seperti lalat. Marra ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya, jadi cuman dia tepis saja. Berarti maksud Rasulullah di sini adalah kalau kita menganggap
atau meremehkan dosa kecil, berarti ada sifat kemunafikan dalam hati kita. Masih ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Karena orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, tapi saja sedikit. Tapi orang beriman melihat dosa itu seperti gunung yang terjatuh ke atasnya. Wa qala ba'dhum adz-dzambu alladzi la yughfar qaulul 'abdi laita kulla dzambin 'amiltuhu misla hadza. Dan berkata sebagian ulama, dosa yang tidak akan diampunkan adalah ketika seorang hamba berkata, seandainya aku dapat melakukan seluruh dosa besar. Nah, itu hati-hati. Itu kalau sudah ada orang seperti itu, ini bahaya. Dia bercita-cita untuk melakukan semua dosa besar. Dan tontonan hari ini, tontonan anak-anak kita hari ini mendukung kepada hal ini. Tontonan dia itu film-film action, itu film-film pembunuhan, film-film perang, film-film model-model sosok-sosok yang keren. Dia berjudi, dia minum khamar, dia main perempuan, dia bisa melakukan semena-mena, apapun yang dia ingin lakukan bisa dilakukan. Itu tontonan anak-anak kita hari ini. Jadi tontonan yang dia itu merasa ada satu tren ketika bisa melakukan kriminal tertentu. Makanya sekarang ke depan ini kriminal makin canggih. Seiring dengan canggihnya film-film yang dibuat. Jadi kriminal-kriminal makin ke depan itu makin canggih. Kalau dulu, zaman dulu orang kalau membunuh itu pakai parang di dapur. Sekarang tidak seperti itu membunuh. Semakin canggih. Dan itu ditonton anak-anak kita hari ini. Ketika dia menonton itu, maka dapat lagi ditambah dengan jiwa muda, dia suka tantangan, ingin mencoba. Maka oleh karena itu berhati-hatilah dengan anak-anak kecil, berita-berita anak membunuh ayahnya, membunuh ibunya. Itu karena dia tontonan tadi. Jadi dia sehari-hari buka HP, game perang itu, perang apa itu, game. Jadi dia setiap hari main senjata dia. Setiap hari dia main senjata, tapi main senjatanya di HP. Kan dia pengen coba juga main senjata betulan itu. Nyo yang pah nabudi ketembak bapak yang ikut rumahnya dia tak berkhabar. Karena dia sudah biasa mempraktekkan di game itu. Ya. Jadi ketika seseorang bercita-cita melakukan dosa-dosa besar, itu adalah salah satu bentuk dosa yang susah diampunkan oleh Allah. Jadi seharusnya kita berhati-hati, seharusnya orang beriman itu takut kepada dosa. Justru hari ini ada orang-orang tadi karena terbiasa dengan tontonan, dia bercita-cita untuk melakukan dosa besar itu. Nah, wa inna ma ya'dhumu adh-dhanbu fi qalbil mu'min li'ilmihi bi jalalillah. Hanya saja sebuah dosa menjadi besar nilainya di hati seorang beriman karena ilmunya tentang kebesaran Allah. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya kita menganggap itu besar semua. Karena yang kita lawan adalah Allah. Yang kita tuju dosa itu adalah Allah. فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ عِظَمِ مَنْ عَصَى بِهِ رَأَسْ صَغِيرَةً كَبِيرًا. Maka apabila seorang hamba melihat kepada zat yang dia maksiati, yaitu Allah, maka dosa apapun yang dilakukan
kepada Allah itu menjadi besar. Bukan ukuran dosanya, tetapi zat yang dia maksiati, yaitu Allah. Waqad auhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ihi. Ini insyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.